Perkenalkan, nama saya Alan Gibran Ersada Ginting, kelas PJKR 2C, NIM 62131111015, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Konsep-konsep dasar psikologi pendidikan, yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Yang kedua, hubungan psikologi dengan pendidikan. Yang ketiga, kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Yang keempat, metode-metode dalam psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang dari psikologi yang khusus mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan psikologi terapan, diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah psikologi dalam praktik pendidikan. Hubungan psikologi dengan pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama, mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik merupakan makhluk biopsiko, sosio, spiritual. Yang ketiga, aspek psikologi tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Yang keempat, pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosio, kultural, dan teknologis. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Penyusun buku ajar didasarkan pada segi-segi psikologis peserta didik. Yang kedua, kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembang program pendidikan. Antara lain, dalam hal pengembangan program pendidikan, misalnya penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya. Tidak bisa lepas dari aspek psikologis peserta didik. Penentuan jurusan atau program, pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan. Yang ketiga, kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Itu dibagi menjadi 4, yaitu pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Kedua, pemilihan model-model pembelajaran. Ketiga, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. Keempat, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Yang keempat, kontribusi psikologis pendidikan bagi sistem evaluasi. Yang pertama, yaitu penentuan teknis evaluasi atau teknik tes atau teknik non-tes. Yang kedua, penentuan jenis tes atau lisan, tulis, dan perbuatan serta objektif atau subjektif. Yang ketiga, penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Teknik-teknik memahami perilaku dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, teknik tes. Ada 3, dilakukan dengan alat valid dan reliable. Kedua, dilakukan dengan mengikuti aturan tertentu. Ketiga, dipilih mengumpulkan data mengenai kemampuan akademik, bakat, minat, kecerdasan. Yang kedua, teknik non-tes ada 3, dilakukan dengan alat tertentu. Misalnya kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan seterusnya. Yang kedua, dipilih untuk mengumpulkan data mengenai fakta ataupun opini. Yang ketiga, teknik non-tes terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, sosiometri, analisis karya, biografi, dan seterusnya. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Dan jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.